nyanyikan aku Nina Bobo. Dini adalah seorang ibu muda yang tinggal di sebuah apartemen tua bersama putrinya, Nina, yang baru berusia 5 tahun. Kehidupan mereka sederhana dan penuh keterbatasan. Dini bekerja keras sebagai kasir di sebuah minimarket, menghabiskan waktunya sepanjang hari demi memastikan bahwa Nina memiliki kehidupan yang layak. Meski sibuk, ada satu momen yang tak pernah Dini lewatkan, menyanyikan Nina Bobo untuk Nina sebelum tidur. Lagu itu seperti jembatan yang menghubungkan mereka, memberikan rasa tenang dan nyaman pada Nina yang takut gelap dan tak bisa tidur tanpa mendengar nyanyian ibunya. Namun, suatu malam, Dini terpaksa meninggalkan Nina sendirian karena harus bekerja lembur. Dengan berat hati, ia memeluk putrinya, lalu berkata, "Sayang, ibu akan cepat pulang. Nanti ibu nyanyikan Nina Bobo buat kamu." Nina hanya mengangguk, memeluk bonekanya, dan berjanji akan menunggu. Dini mengunci pintu dan pergi dengan perasaan bersalah. Ia terus berpikir tentang Nina sepanjang malam, merasa takut meninggalkannya. Tapi di tengah kesibukan Dini bekerja, sebuah kebakaran tiba-tiba melanda apartemen mereka. Kebakaran menyebar cepat, memakan seluruh lantai. Nina yang sendirian di kamarnya hanya bisa memeluk bonekanya, ketakutan, memejamkan mata sambil terus berbisik lirih, "Ibu, pulang, nyanyikan aku Nina Bobo." Ketika Dini kembali, semua sudah terlambat. Apartemen itu luluh lantak. Para petugas berhasil menemukan tubuh Nina, memeluk erat bonekanya di sudut kamar. Matanya tertutup, seolah ia masih menunggu ibunya datang menyanyikan lagu Nina Bobo untuknya. Bertahun-tahun kemudian, apartemen itu diperbaiki, dan kamar yang dulu ditempati Nina kini disewakan lagi. Rani dan Arman, pasangan muda yang baru menikah, menyewa apartemen itu karena murah dan dekat dengan kantor mereka. Saat pertama kali masuk, Rani merasa ada sesuatu yang aneh di kamar tamu. Ruangan itu dingin, meski semua jendela tertutup. Namun, ia mengabaikannya, berpikir mungkin ini hanya efek dari bangunan tua. Malam pertama di sana berjalan tenang, hingga sekitar pukul 2 dini hari, ketika Rani terbangun oleh suara lirih dari arah kamar tamu. Rani berpikir ia sedang bermimpi, tapi suara itu terdengar semakin jelas. Itu adalah suara nyanyian anak kecil, pelan dan penuh harap. "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo, digigit nyamuk." Merinding, Rani mencoba mendengarkan lebih saksama. Suara itu terdengar nyata, namun Arman yang tidur di sebelahnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Rani memutuskan untuk mengabaikannya, berpikir mungkin itu berasal dari apartemen sebelah. Namun, keesokan harinya, Rani merasa gelisah. Suara nyanyian itu terus terngiang di telinganya sepanjang hari, menciptakan rasa takut yang sulit dijelaskan. Ketika malam tiba, dia mencoba tidak memikirkannya. Namun, tepat pukul 2, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan dekat, seolah-olah berasal dari dalam kamarnya. "Nina Bobo, nyanyikan aku Nina Bobo." Rani mulai ketakutan. Suara itu terdengar seperti permintaan yang putus asa.
Ia membangunkan Arman, namun saat itu juga suara itu menghilang. Arman mencoba menenangkannya, mengira bahwa Rani hanya mengalami mimpi buruk. Namun, Rani tahu apa yang ia dengar, dan ia mulai merasa ada yang salah dengan kamar tamu mereka. Malam berikutnya, saat Rani sudah setengah tertidur, dia mendengar suara bisikan lagi, namun kali ini disertai dengan suara langkah kecil yang mendekat dari arah kamar tamu. Rani merasa jantungnya berdetak kencang, tubuhnya tak bisa bergerak, dan keringat dingin membasahi dahi. Perlahan, langkah-langkah itu terdengar semakin dekat, seolah-olah seseorang berjalan di luar pintu kamarnya. Dengan tubuh gemetar, Rani menoleh ke arah pintu yang setengah terbuka. Di sana, ia melihat bayangan seorang anak kecil, memeluk boneka, berdiri dengan kepala menunduk. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat dan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Dengan suara lirih, anak itu berkata, "Ibu, nyanyikan aku Nina Bobo." Suara itu membuat Rani hampir menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Saat dia hendak bangkit, sosok anak itu memudar di udara, meninggalkan keheningan yang membuatnya tak bisa bergerak selama beberapa menit. Setelah itu, Rani terisak ketakutan dan tidak bisa tidur lagi hingga pagi. Esoknya, Rani memberanikan diri bertanya pada penjaga apartemen tentang sejarah kamar itu. Penjaga itu tampak enggan menjawab, tapi akhirnya ia bercerita tentang kisah tragis Dini dan putrinya, Nina. Nina tak pernah bisa tidur tanpa lagu Nina Bobo dari ibunya. Mungkin dia masih menunggu ibunya untuk memenuhi janjinya. Malam berikutnya, Rani kembali mendengar nyanyian itu. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat dan lebih memohon. "Nyanyikan aku Nina Bobo." Dengan rasa takut bercampur iba, Rani memasuki kamar tamu dan mulai menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lirih. Ketika ia menyanyi, suasana di kamar itu berubah. Udara terasa lebih dingin, dan di ujung ruangan, samar-samar ia melihat sosok Nina, duduk dengan bonekanya, mendengarkan nyanyian itu. Rani menahan napas saat ia melihat sosok itu tersenyum tipis dan berbisik, "Terima kasih, Ibu." Sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan rasa dingin yang aneh tapi damai. Sejak saat itu, Rani tak lagi mendengar suara nyanyian. Namun, setiap kali melewati kamar tamu, ia masih bisa merasakan kehadiran lembut, seolah-olah seorang anak kecil telah menemukan ketenangan dalam nyanyian terakhir yang ia tunggu-tunggu.